dengan Kak Mary. Nanti sebentar ada Kak Wenda di KKB Online. Kak Wenda, ciri-ciri seorang pemimpin yang baik itu yang bagaimana sih Kak Wenda? Pertama, orang itu harus takut akan Tuhan. Terus? Kemudian dia harus menjadi teladan atau contoh bagi orang lain. Oh begitu, jadi contoh dan teladan untuk orang lain. Iya. Terima kasih Kak Wenda. Tadi Kak Wenda bilang ciri-ciri seorang pemimpin yang baik bisa menjadi contoh dan teladan untuk orang lain. Kita mau belajar ayat hafalan kita pada hari ini di 1 Timotius 4 ayat 12. Timotius ini adalah surat Paulus untuk anak rohaninya Timotius. Ada di Perjanjian Baru setelah 2 Tesalonika dan sebelum 2 Timotius. 1 Timotius 4 ayat 12. Kak Mary baca untuk kita semua. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Maksudnya apa sih adik-adik ya? Ini Kak Mary sudah salin di alat peraga. Untuk mempermudah adik-adik membaca Alkitabnya bisa ditutup. Kita baca lagi yuk. Dari alamatnya, isinya, kemudian kembali ke alamatnya ya. Yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Maksudnya apa adik-adik ya? Maksudnya jangan biarkan orang memandang rendah kamu karena kamu masih kecil. Tapi walaupun kamu masih kecil, masih muda, kamu bisa jadi teladan loh. Kamu bisa jadi contoh untuk orang lain lihat. Oh ternyata dia anak Tuhan Yesus, ternyata dia orangnya baik, dia setia, kata-katanya sopan, dia penuh kasih. Oke, sekarang kita mau baca lagi dari alamatnya, isi, balik ke alamatnya ya. 1, 2, 3. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam apa lagi? Dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bagi kamu yang sudah percaya Tuhan Yesus mau kamu bukan hanya diselamatkan, tapi Tuhan mau supaya kamu jadi contoh, jadi teladan yang baik dalam perkataanmu, dalam kasihmu. Misalnya, kalau ada orang yang, misalnya ada teman yang gak bawa makan siang, ada teman yang kesulitan, tidak ada makanan, makan siangnya. Kamu punya banyak, kamu bawa banyak, kamu bilang, ini kan punya aku, cukup untuk aku, ngapain bagi-bagi? Nggak boleh gitu ya. Tapi kamu bisa berbagi dengan temanmu. Itu kamu jadi contoh dan teladan yang baik dalam perbuatanmu dan tingkah lakumu. Nah, bagi kamu yang belum percaya Tuhan Yesus, satu hal yang perlu kamu lakukan sebelum jadi teladan bagi orang lain, kamu perlu percaya Tuhan Yesus lebih dulu. Sebentar di pelajaran Alkitab, kamu akan belajar bagaimana kamu bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Oke, kita baca lagi yuk dari alat peraganya. Sekali lagi, 1, 2, sambil dihafal ya adik-adik ya. 1, 2, 3. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Gimana, udah bisa hafal? Sudah mulai bisa hafal ya? Yes, oke. Supaya kita bisa lebih hafal lagi, kita mau main games. Kak Wenda bisa bantu kita. Oke, jadi begini, kita mau jadi teladan, mau jadi pemimpin. Kita mau ngikutin sambil menghafal, kita mau ngikutin gerakannya Kak Wenda.
Kak Wenda gerakannya gimana, kita mau ngikutin gerakan Kak Wenda. Oke. Dari alamatnya, isinya, kemudian kembali ke alamatnya. Kita ikutin gerakan Kak Wenda sambil kita menghafal ya adik-adik ya. 1, 2, 3. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oke, sekali lagi Kak Wenda. Oke, gerakannya begini ya, ikutin Kak Wenda sama Kak Mary. 1, 2, 3. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Yeay! Terima kasih Kak Wenda. Teman-teman di rumah udah bisa hafal ya. Nah, adik-adik, bagaimana perasaan kamu jika kamu ada dalam situasi perang dan kamu tidak siap atau kamu tidak punya peralatan lengkap? Pasti kamu akan merasa bahwa kamu akan kalah. Kamu tidak sanggup melawan musuh kamu. Nah, itulah yang terjadi dengan orang Israel. Mereka hidup tidak takut akan Tuhan. Mereka lari daripada Tuhan. Akhirnya Raja Kanaan memerintahkan pasukannya untuk menindas orang Israel. Nah, mereka orang Israel ya, ada yang bersembunyi, ada yang takut. Aduh, gimana ya hidup kami? Nah, tapi adik-adik, Allah yang sangat mengasihi kita, sangat peduli akan mereka. Walaupun mereka berbuat dosa, yang dikatakan di dalam firman Tuhan ya, Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua orang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Allah tidak membiarkan mereka hidup dalam ketakutan, kecemasan, bahkan mereka juga tidak tahu jalan keluar agar tidak hidup dalam ketakutan sepanjang kehidupannya. Dan karena Tuhan mengasihi mereka, Tuhan juga mengasihi kita dan mengutus seorang juru selamat yang dapat mengampuni dosa kita, dan terlebih mereka bisa hidup untuk damai. Tapi bagaimana caranya? Sedangkan mereka masih ada dalam penindasan orang atau Raja Kanaan dengan pasukan-pasukan yang sangat kejam itu. Nah, karena Tuhan peduli, Allah memilih satu orang yang bernama Deborah. Dia ini adalah wanita yang perkasa. Dia dipilih Tuhan dari sekian banyak orang untuk memimpin bangsa Israel yang hidup dalam penindasan, rasa takut, cemas. Aduh, bagaimana hidup selanjutnya? Bahkan banyak yang mengeluh kepada Deborah. Mereka datang, Bu, bagaimana kami hidup? Kami tidak bisa makan, tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apapun karena kami terus dipaksa, diambil harta kami, peralatan perang dari pasukan orang Israel semua diambil. Adik-adik, kalau kamu sudah menerima Tuhan Yesus, ingat bahwa Allah juga mengasihi kamu dan Allah tidak ingin kamu hidup dalam ketakutan. Misalnya kamu keluar malam takut, kamu tidur sendiri di kamar kamu takut. Nah, satu-satunya cara yaitu kamu datang kepada Tuhan melalui doa kamu. Bisa juga kamu datang kepada orang tua kamu, menceritakan kegelisahan hati kamu. Mama, aku takut tidur sendiri. Mama, aku takut kalau gelap, kalau ada guntur, ya. Atau adik-adik, kamu tidak bisa kemana-mana karena sekarang kita lagi apa? Kita sedang ada dalam masa yang sungguh menakutkan ya. Anak-anak banyak yang meninggal karena virus yang mematikan itu. Puji Tuhan bagi kita semua, kita doakan ya. Masih banyak juga di luar sana anak-anak yang terserang penyakit, yang sakit, yang ada di rumah sakit dengan keluarga yang tidak mampu. Nah, datang kepada Tuhan, berdoa,
bersama keluarga. Nah, kalau sekarang juga adik-adik tidak sekolah, adik-adik dari rumah bisa mendoakan ibu guru, bapak guru, supaya mereka tetap kuat, suatu saat bisa bersama-sama kembali bersekolah dan semua merasa sukacita. Nah, dalam kegelisahan orang Israel dan mereka datang kepada Deborah memberikan pengarahan kepada mereka, baik untuk mereka bisa tenang, mereka bisa melalui hari-hari supaya mereka kuat, bisa bekerja walaupun tetap ada dalam penindasan. Dan Tuhan selain memilih Deborah, Tuhan juga memilih satu orang, yaitu Barak. Nah, Barak ini adalah panglima untuk perang. Jadi dia kalau ada perang, dia akan maju, dia akan membuat strategi bagaimana berperang, bagaimana taktik-taktik, dan masih banyak ya itu di dalam perang. Nah, suatu ketika Tuhan bilang kepada Deborah, ayo bersama Barak, kamu maju untuk membasmi Raja Yabin dan pasukan orang Kanaan yang sangat kejam itu. Wah, Deborah lalu mengatakan kepada Barak, panglima perang orang Israel, Barak, ayo kamu pergi untuk berperang menumpas kejahatan yang dilakukan oleh orang Kanaan dan pasukan Raja Yabin. Wah, kata Barak, gimana? Aku nggak bisa kalau aku sendiri. Aku ikut berperang atau aku pergi berperang, tapi kamu harus ikut. Itu dikatakan oleh Barak ya, panglima Barak mengatakan kepada Deborah, kalau kamu ikut, aku juga ikut. Dan oke, mari kita pergi. Nah, untuk membasmi orang Kanaan yang jahat ya, khususnya Raja Yabin dan jenderalnya Sisera yang begitu jahat di dalam kehidupan orang Israel. Nah, lalu mereka mempersiapkan segala hal, mempersiapkan diri mereka, mempersiapkan mungkin peralatan yang seadanya yang mereka punya, karena mereka kan punya sudah dirampas, sudah diambil dengan peralatan sederhana, dengan kesiapan fisik ya. Tentu kalau dalam perang kita harus siap fisik, membasmi penjahat. Apalagi ini mereka sudah lama disiksa, mereka sudah lama hidup dalam penderitaan. Jadi mereka harus dengan yakin. Deborah percaya bahwa mereka akan merebut kemenangan karena pertolongan Tuhan. Ya, adik, kita juga dapat memperoleh kemenangan di dalam hidup asal kita takut akan Tuhan, percaya Tuhan bekerja di dalam hidup kita, walaupun adik masih kecil atau yang masih umur 7 tahun, 8 tahun. Nah, firman Tuhan mengatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 12, itu ayat hafalan kita. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan. Nah, walaupun kamu masih kecil, Tuhan bisa memakai kamu, Tuhan bisa menggunakan hidup kamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kamu bisa menjadi contoh bagi teman-teman kamu di sekolah misalnya, kamu di lingkungan rumah kamu bermain dengan baik, nggak main terus curang misalnya ya, terus kamu dorong-dorong. Nah, itu bukan contoh yang baik. Tapi contoh yang baik itu bisa dilihat orang, bisa dilihat teman-teman kamu. Suatu ketika kamu bisa melihat hidup mereka juga berubah karena mereka melihat dari contoh yang kamu berikan. Nah, setelah pertemuan antara Deborah dan Barak, mereka kemudian berkumpul. Ini mulai ya, perang itu sudah dipersiapkan dengan baik di Gunung Tabor. Jadi ada di sebelah sana pasukan Raja Yabin dan panglimanya Jenderal Sisera. Lalu di sebelah sini ada orang Israel dengan pemimpin yang sudah Tuhan pilih, yaitu Deborah.
wow, seorang perempuan perkasa yang dipilih Tuhan untuk membasmi orang Kanaan yang begitu jahat. Dan ditemani oleh Barak. Barak dan Deborah ini bersama-sama memimpin pasukan. Dan ketika situasi perang, mungkin lagi tegang ya, namanya lagi perang, mereka bergerak pelan-pelan, semua bergerak karena mungkin dalam keadaan takut ya, gimana ya Tuhan. Tapi orang Israel, mereka percaya dengan pemimpin mereka Deborah dan Barak. Mereka yakin bahwa hari itu mereka akan mendapatkan kemenangan. Adik-adik yang terkasih, ketika perang sudah mulai ya, sudah semakin dekat, dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa membuat pasukan dari raja dan panglima perangnya Jenderal Sisera terjebak dalam kilat. Tuhan menurunkan kilat, guntur, hujan yang sangat deras sampai mereka ada di dalam lumpur itu, gak bisa keluar. Mereka terjebak di situ. Mereka tertimpa dengan kereta mereka, mungkin alat-alat perangnya ketusuk teman-temannya. Dan saat itulah kesempatan orang Israel membunuh pasukan dan Jenderal Sisera ini ya. Ada yang bunuh, ada yang lari, semua dikejar. Pasukan-pasukannya itu saling membunuh ya. Dan akhirnya banyak yang mati dari orang Kanaan. Adik-adik, rupanya ada satu orang yang lari sendiri. Kemana dia? Dia pergi ke suatu camp. Dan camp itu dia tidak tahu kalau kepunyaannya Yael. Dan itu orang Israel. Dan ini seorang wanita ya adik-adik, yang bersembunyi. Ketika Jenderal Sisera lagi tidur, Yael mengambil paku. Dengan diam, dia nggak ada yang tahu. Karena lagi tidur sih Sisera, dia nggak mau membangunkan. Karena dia tahu ini musuh Tuhan, dia harus dibasmi. Lalu dia pakai paku, dia dipukul kepalanya, dia mati. Wah, adik-adik, orang Israel mendapatkan kemenangan. Semuanya bersorak kegirangan karena Tuhan menyertai mereka. Deborah bersyukur, semua orang bersyukur. Tetapi tidak hanya itu, Deborah dipilih Tuhan memimpin bangsa ini dengan tujuan bahwa seorang pemimpin adalah orang yang benar-benar takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan yakin bahwa kemenangan pasti akan diperoleh karena pertolongan Tuhan semata. Adik-adik dalam Tuhan, kamu juga bisa menjadi seorang yang bisa merubah hidup kamu sendiri dulu ya, di dalam keluarga kamu, jadi contoh yang baik, dilihat oleh teman-teman kamu, dimana kamu bermain, bahkan bagi orang-orang tetangga kamu mungkin belum kenal Tuhan, kamu bisa menjadi contoh bagi mereka. Suatu ketika Tuhan juga akan memakai kamu lebih luar biasa, tidak hanya bagi lingkunganmu, tapi bagi orang-orang di luar sana yang belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa ya, dan bersyukur Tuhan untuk cerita hari ini. Kami percaya Tuhan melalui cerita ini anak-anak memberkati, mereka merasakan kekuatan yang daripada Tuhan, mereka tetap minta pertolongan Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka yakin bahwa pertolongan Tuhan di dalam masa ini, situasi ini, mereka kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.